Suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang melejit dalam Sirekap beberapa hari terakhir menimbulkan kecurigaan publik soal dugaan rekayasa suara agar lolos ambang batas parlemen. Lalu seberapa mungkin lonjakan suara terjadi ketika suara yang masuk sudah lebih dari 60%? Dan untuk membahas serta menganalisanya, sudah bergabung bersama kami dari luar studio Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Caniago. Selamat malam Mas Pangi, apa kabar? Kabar baik, Mas Bram. Selamat malam CNN. Selamat malam. Selamat malam, alhamdulillah kabar baik Mas Pangi. Langsung saja, jadi kalau dianggap ini adalah kenaikan yang drastis begitu, apakah ini kemudian masuk akal kemudian? Karena ada narasi yang berkembang bahwa jangan-jangan yang masuk ini memang adalah basis-basis suara PSI begitu Mas Pangi? Ya, ini pertanyaan yang muncul, saya hampir dari 5 TV nasional membahas pertanyaan ini. Munculnya lonjakan suara PSI itu datang dari kantong-kantong yang dianggap PSI kuat misalnya. Tetapi dalam pendekatan misalnya quick count kita itu kan sekitar 2.000 sampling dari 820.000, probability sampling yang dianggap misalnya dibagi 840.000 dibagi 2.000, itu menjadi totali 400 elemen dan intervalnya 400 dari Sabang sampai Merauke itu diurut berdasarkan geografis, dan probability samplingnya ada kemungkinan terpilih 400 tingkatan sampai Sabang sampai Merauke. Nah itu ketika data kita masuk di dashboard, waktu itu di CNN juga kita quick count, itu data masuk di dashboard IT kita, itu begitu karena acak sampling kita probability-nya, sampling prem-nya cukup bagus, itu masuk data angka 15% Mas Bram, itu terjadi stabilisasi di dashboard IT kita, nggak ada perubahan lagi tuh. Baik hasil quick count-nya Pilpres maupun quick count-nya Pileg, itu tidak ada lonjakan ya, kemudian tidak ada jumping, tidak ada fluktuasi, itu data dari 15%. Nah, yang kedua adalah menarik untuk mencermati apakah sebaran PSI yang dianggap basis-basis kuat itu baru kantong-kantong kuat PSI baru masuk suaranya. Nah, kalau begitu kenapa kemudian di Pilpres misalnya, itu kantong-kantong suara itu juga banyak yang sebarannya tidak merata sebetulnya. Ada juga yang dari Maluku, Papua yang masih tercecer, ada yang dari Indonesia Timur, Bali, NTT, NTB tercecer gitu. Tapi ketika di real count-nya Pilpres, itu dari data 5% sampai naik ke angka 10%, sampai sekarang misalnya di real count-nya KPU itu sampai data 60%, itu tidak terjadi stabilisasi dashboard IT real count-nya KPU kan terjadi juga. Artinya Oke. perolehan Anies hanya 25, misalnya Ganjar 16, kemudian Pak Prabowo 57 gitu. Dan itu nggak ada perubahan. Mau Oke. data dari 5%, mau 10%. Nah, pertanyaannya di Pileg, kenapa ini bisa ada lonjakan, ada jumping gitu ya? Tiba-tiba dan itu jumpingnya bukan di angka 5%, ini sudah di 60%. Mhm. Nah, kalau alasannya tadi sebaran, menurut saya di Pilpres juga ada sebaran, tidak merata juga sebetulnya, belum tentu semua TPS 820.000 itu data akan masuk secara serentak gitu. Tetapi Oke. kalau misalnya ya. Mas Pangi, ini kalau kemudian Anda mencocokkan begitu ya data dengan quick count lalu, apalagi kemudian kami di Indonesia juga memakai data Anda gitu, Voxpol Center, saya akan mencocokkan bahwa di quick count Anda, Voxpol itu PSI 2,93%, kemudian real count hari ini PSI 3,13%, artinya paling tidak ada rentang kemudian 0,17%, tapi kalau saya bandingkan juga dengan quick count Voxpol untuk P3 4,15, kemudian hari ini P3 4,01 yang rentangnya adalah juga mirip 0,14 begitu. Mengapa kemudian rentang yang masih dalam angka 0, belasan ini Mas, itu bisa kita tafsirkan berbeda antara P3 dan juga PSI begitu Mas Pangi? Ya, itu makanya tadi ketika rentang margin of error batas atas 1%, berarti kan kemungkinan PSI paling tinggi itu kan 3,9. Itu Mhm. sudah terkunci. Nah, kalau kita ditarik angka 3,9, itu pun PSI nggak lolos sebetulnya. Tidak lolos dalam pendekatan hasil quick count gitu. Karena angka 1% itu pun itu kan bukan angka kecil, itu 1,2 juta suara. 1,2 juta suara itu rekapitulasi jenjang bertingkat dari mana cara ngambil dari KPPS, PPK. Nah, kemudian P3 misalnya, P3 4,15. Nah, kalau di rentang margin of error batas bawah, maka P3 ada kemungkinan 3,14 gitu Mhm. ya. Nah, tetapi 3,14 itu kan sekarang kan P3 ada naik fluktuasi juga, ada tiba-tiba kemarin angkanya turun, tiba-tiba sekarang naik lagi ke 4%. Tapi
kita menemukan 4,15 itu kalau ditarik batas atas itu sudah 5,15 Oke. tentang margin of error 1%-nya. Artinya P3 itu kalau ditarik angka atas, batas atas tentang margin of error, beliau lulus. Dan kalau PSI ditarik batas atas, itu pun nggak lolos gitu. Karena angkanya itu nggak mencukupi untuk angka lolos ambang batas 4%. Nah, yang kedua adalah kalau kemudian penguatan data basis dari daerah-daerah kuat, tentu harus dibuktikan. Ya Mas Bram ya, saya membuktikannya paling tidak supaya PSI merasa tidak diserang secara opini publik, merasa dicurangi. Tinggalkan pembuktian saja, melakukan penyelidikan. Nah Mas Bram ya, penyelidikannya tentu ada 3 tahap ya. Tentu validasi, verifikasi, dan konfirmasi dengan dengan C1 plano yang dipegang, dicocokkan dengan hasil input realcon-nya dengan input sirekapnya. Nah, kalau ada perbedaan antara satu hasil C1 plano dengan isi inputernya, kemudian di KPPS juga ada persoalan soal perbedaan itu, ya tinggal buka kotak suara sekitar 30%, dicocokkan lagi dengan yang tidak cocok itu gitu, tidak menyambung itu datanya, itu dibuka kotak suara kembali. Oke, jadi proses verifikasi itu ada begitu ya. Tapi yang menarik juga kemudian beberapa waktu yang lalu Mas Burhanuddin Muhtadi begitu, Direktur Eksekutif Indikator Politik juga sempat mencuit. Kami akan tampilkan grafisnya berikut ini. Kita akan lihat bersama. Oke, paling tidak dalam cuitan Mas Burhanuddin mengatakan P3 naik suaranya smooth sejak awal, demikian dengan partai lain, sementara perolehan PSI meledak. Menggunakan tanda petik meledak dalam beberapa hari terakhir saja. Oke, ini yang menarik menurut kami, Mas Panggi. Jadi artinya ketika bicara smooth dan meledak, ini artinya apakah PSI akan terhenti di situ? Artinya di angka 3, sekian persen atau kemudian bisa menaik sampai 3,9 seperti Anda katakan, atau kemudian ya memang nanti masih akan berjenjang bertahap begitu. Apalagi kalau saya mengutip kata Bang Ade Armando mengatakan ya sebetulnya 0,08 per hari. Jadi secara bertahap begitu Mas Panggi. Bagaimana kemudian kita bisa membaca logika itu Mas Panggi? Ya, itu logika itu Mas Bram yang stabilisasi di grafik sebetulnya. Itu bisa kita lihat di angka 5%, 10%, 15%. Nah, kalau ada di angka sudah 60%, ini kan artinya ini tidak stabil ini. Grafiknya nggak stabil. Nah, kalau tidak stabil tentu ada problem apa sebetulnya membuat grafik itu tidak stabil. Kalau dalam pendekatannya quick count biasanya kalau pertanggungjawaban kita ketika expose data itu Mas Bram, itu yang kita dilihat itu kan di IT kita dibuka data dashboard di IT kita, itu lihat stabilisasi suara masuk. Nah, kalau misalnya ada lonjakan-lonjakan seperti ini, apalagi di ujung sudah di 60%, tapi sebelumnya stabil, tiba-tiba ada lonjakan, ada meroket gitu ya, dalam konteks ini tentu ini harus dibuktikan, ditransparansikan apa yang dilakukan Sirekap ini, tentu apa yang disampaikan Anies saya mendukung ya, harus kalau misalnya benar, nggak salah, kenapa ya takut gitu ya. Artinya ya di audit, ya di IT forensiknya Sirekap ini, kalau memang ada problem pada tidak stabilnya data, stabilisasi nggak terjadi ini. Ada apa gitu? Padahal Pilpres itu stabilisasinya ada. Nggak ada lompatan-lompatan kayak gini misalnya. Tiba-tiba di partai PSI kok ada lompatan gitu. Alasannya karena ada suara-suara kantong PSI yang kuat baru masuk datanya. Nah ini persoalannya dalam Pilpres nggak ada seperti ini, dalam Pileg juga nggak ada. Dan bahkan dalam 3 kali kita quick count, baru kali ini misalnya kalau PSI bisa lolos, dan itu berarti kan bagaimana kredibilitas lembaga survei selama ini, dan kita nggak pernah beda dengan real count-nya KPU, baik Pilpres maupun Pileg. Tiba-tiba semua lembaga survei hari ini salah memprediksi itu. Siapa yang bisa dipercaya? Data mana yang bisa dipegang? Ini tentu bisa menjadi kejahatan juga kalau ini tidak ditransparansikan, dibuka ke publik, diekspos datanya. Kita tidak mau menggiring opini bahwa ini adalah kecurangan, tetapi kalau betul benar ya nggak usah takut gitu, dibuka aja, di audit, diselidiki, penyelidikan harus dilakukan. Oke, baik. Karena kalau kita lihat pada Pilpres pun sebetulnya real count hari ini juga tidak jauh berbeda begitu ya dengan quick count dari semua lembaga survei begitu. Nah, terakhir Mas Panggi, artinya
kemarin kemudian KPU sudah sempat memberikan statement pula terkait dengan hal ini. Apa yang bisa dilakukan publik? Artinya memang menunggu saja melihat bagaimana kemudian pola yang kita sebut atau kita duga ini kemudian anomali, atau ya laporkan saja ke Bawaslu agar semua clear seberjalannya waktu hingga 20 Maret nanti. Ya sekarang ini Mas Bram kan kita nggak bisa mempertaruhkan legitimasi kita ya, pertaruhan kredibilitas lembaga survei ya. Karena kita kan hidup mati kita di sini. Jadi nggak mungkin kita main-main dengan data, dengan metodologi, dengan acak sampling kita dan seterusnya. Nah ini baru pertama kali kalau sejarah nanti semua lembaga quick count, hampir puluhan lembaga quick count tidak ada yang menyatakan PSI itu lolos ambang batas. Nah tiba-tiba lolos, ini kan dia akan menjadi pergunjingan santer, menjadi perbincangan publik. Apa yang terjadi lonjakan yang begitu besar? Apakah direkapitulasi di tingkat KPPS-nya, PPK-nya, atau terjadinya suara tidak sah disahkan kemudian menjadi suara elektoral, atau karena faktor-faktor smooth tadi seolah-olah naik pelan-pelan, padahal ini juga harus dibuktikan lewat C1 plano yang kemudian itu hanya ada di Sirekap itu. Oke, Mas Pangi. Di Sirekap pun ada problem. Jadi pembacaan Anda hari ini akankah nanti sesuai dengan banyak quick count lembaga survei seperti halnya Pilpres begitu yang kita amini hari ini, atau kemudian akan ada hal lain terjadi mengingat pola yang terjadi ada anomali begitu dari kenaikan-kenaikan ini? Iya, anomali atau tidak, kalau kita masih yakin bahwa quick count baik Pilpres sama Pileg itu akan sama dengan hasil quick count-nya lembaga survei gitu. Nah, kalau hari ini Pilpres hampir tidak ada problem, hampir sama semua lembaga survei. Nah, bagaimana dengan Pileg? Dengan persoalan tiba-tiba P3 nggak lolos. Padahal kita sudah memprediksi ambang batas margin of error 1% batas atas maupun batas bawah, batas atasnya P3 lolos. Nah, tiba-tiba terbalik nanti, P3 justru nggak lolos, PSI yang lolos. Nah, ini yang akan menjadi menarik siapa yang bisa kita percaya secara empirik objektif. Tentu akan adu data, membuka data, termasuk raw datanya, C1 planonya dicocokkan, dan kalau ada yang dirugikan tentu akan dibuka semuanya, kembali buka ke bilik suara, kotak suara. Tetapi Mas Bram, terakhir adalah siapa yang membuktikan ini nggak gampang. Makanya kecurangan itu selain dia takut pada transparansi, kecurangan itu juga takut bahwa dia tidak yakin ada orang yang mau membuktikan ini karena soal pembiayaan. Nah, pembuktian 820.000 TPS itu kan tidak gampang. Baik. Nah, kecurangan itu berani, pelanggaran itu berani karena tidak ada yang berani membuktikan. Oke, baik. Nah, sekarang harus dibuktikan bahwa ini ada manipulasi, ada persoalan pada tim IT-nya itu. Jadi saya lebih baik daripada asumsi, persepsi, pikiran-pikiran liar atau kita menghakimi PSI, lebih baik lakukan saja penyelidikan, buka secara transparan, termasuk C1-nya, Sirekapnya, termasuk realcon-nya, diaudit gitu aja. Itu lebih clear sih. Kita kalau akan ada yang lihat. takut, ada yang cemas, ya berarti ada melakukan kecurangan. Kalau itu ya pidana. Baik. Oke, kita akan lihat paling tidak 2 minggu ke depan hingga 20 Maret ke depan akan seperti apa. Terima kasih atas waktu dan insight dari Anda, Mas Pangi Nyarwi Caniago, Direktur Eksekutif Foxpol Center telah bergabung sama kami. Selamat malam. Sehat selalu, Mas Pangi. Malam, Mas Bram.